mainan kursi karena kursinya sengklek gitu kan juga mempengaruhi kita yang mengajar, mempengaruhi konsentrasi anak dan teman-temannya seperti itu. Apalagi kalau kita kayak menulis papan tulisnya bolong gitu kan, jadi hurufnya LDR gitu kan. Jadi kayak gimana gitu. Kita jadi nggak fokus ya, fokusnya malah ke hal-hal yang begituan kan. Iya. Itu juga penting sih kataku. Podcast singkat bersama aku Cindy Nuralivia, dan kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang menarik nih. Jadi aku tuh pernah dengar seseorang ada yang bilang pendidik itu bukan hanya sekadar menyampaikan materi, tapi juga membentuk karakter, pola pikir, bahkan cita-cita generasi muda. Nah, kata-kata ini tuh terus terngiang-ngiang nih sampai sekarang. Dan itulah yang bakalan kita eksplor pada podcast kali ini. Dan kayak ini aku udah ditemenin oleh teman-teman aku. Say hi. Halo, aku Asvina. Hai, aku Devi. Halo, aku Maya. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu masih menghadapi tantangan besar ya, seperti skor PISA yang masih berada di bawah rata-rata dunia. Nah, tentunya itu tuh mengundang banyak pertanyaan. Apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita? Dan salah satu jawabannya ya terletak pada para pendidik kita pastinya. Nah, kita semua udah tahu kan bahwa guru itu bukan hanya sekedar pengajar, tapi juga pembimbing dan bahkan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang membuat seorang guru itu bisa dibilang ideal atau memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan? Gimana menurut kamu? Iya, betul banget ya. Kalau dipikir-pikir, potensi guru itu enggak cuma soalnya bisa mengajar ya. Iya. Kalau menurut aku nih, seorang pendidik dapat dikatakan ideal jika mereka mampu menjalankan perannya secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Dan juga seorang pendidik yang ideal itu harus teladan. Menjadi teladan. Iya, menjadi teladan. Iya sih, penting banget. Dan mempunyai kemampuan nih untuk memenuhi siswa tersebut. Jadi kan setiap anak didik nih ya, kan karakter cara belajarnya tuh berbeda-beda begitu. Setuju sih. Aku sepakat sih sama Devi. Tapi kalau boleh menambahkan ya, pendidik yang ideal itu juga harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Seperti yang kita ketahui, sekarang kan kita ada di zaman era digitalisasi, yang dimana mengharuskan pendidik itu untuk melek teknologi gitu loh. Ya masa anak didik lebih pintar dari kita gitu loh tentang teknologi, kan kita jadinya kayak bisa digibulin dong. Jadi kita harus update juga ya, kan. Betul. Terus juga menurut jurnal yang pernah aku baca nih tentang konsepsi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam tinjauan filsafat progresivisme, itu di situ Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among. Sistem Among ini ada dua dasar. Yang pertama kodrat alam, yang kedua adalah jiwa merdeka. Apa itu? Jiwa merdeka ini bagaimana kita sebagai pendidik ini bisa membebaskan pikiran siswa dalam ya berargumentasi, dalam kreativitasnya itu dibebaskan seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan sebagai pendidik itu bukan hanya mensupport dari akademiknya saja, melainkan non akademik juga perlu gitu. Soalnya kan banyak juga anak didik yang akademiknya nih dia lambat banget, tapi non akademiknya dia bagus daripada yang lain. Itu juga patut kita apresiasi dan bisa menjadi semangat untuk anak didik tersebut gitu. Nggak minder gitu loh sama teman-temannya. Aku nggak bisa ini nih, tapi aku punya kelebihan ini dong gitu. Jadi itu juga bisa menjadi kriteria pendidik yang ideal sih
kalau menurut aku. Jadi mensupport gak cuma di akademik, jadi Iya. non akademik juga. Betul. Setuju banget Ji. Jadi kalau kita bicara tentang kompetensi ideal, gak hanya soal keterampilan mengajar berarti ya, tapi juga bagaimana guru itu bisa menyentuh aspek emosional siswa, membangun rasa percaya diri, dan yang paling penting adalah memotivasi mereka supaya berpikir kritis. Nah, apalagi di era digital ini sekarang seorang guru harus melek terhadap teknologi supaya nggak ketinggalan. Nah, kalau semuanya itu ada, pendidikan bisa jadi lebih bermakna kan? Ya, benar ya. Dan ini juga terkait dengan tentang tantangan yang kita lihat dalam data pendidikan itu. Oh, Di Indonesia iya, gitu. yang rendah itu kan kurang. Jadi ya seperti laporan PISA yang menunjukkan bahwa kita tuh masih di bawah rata-rata literasi dan matematika gitu. Dan mungkin Setuju. salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya fokus pada pengembangan kompetensi guru gitu. Ya bisa jadi. Jadi kita udah sepakat nih kalau kompetensi pendidik itu bukan cuma soal mengajar, tapi soal keterampilan lainnya kan. Tapi kalau kita ngomongin soal kompetensi ideal, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu? Kayak kok berdasarkan apa yang aku baca nih di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa pendidik yang ideal tuh harus memenuhi 4 kompetensi. Yang pertama itu pedagogik, dan juga ada kepribadian, sosial, dan profesional. Tapi kalau menurut kalian nih, apa sih yang harus lebih ditekankan? Ada nggak sih yang harus kayak lebih ditonjolkan gitu? Kalau aku sih pedagogik ya. Soalnya dalam pedagogik kan ada 3 aspek tuh. Lingkungan aman dan nyaman. Terus ada pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga ada asesmen, umpan balik, dan laporan seperti itu. Alasannya karena ketika kita mengajar tapi lingkungannya nggak aman dan nyaman, ini nggak bisa meningkatkan, fokus ya? nggak fokus kepada siswa itu. Nah, lingkungan aman dan nyaman ini bukan hanya tentang rasa saja, perasaan aman saja, bukan tentang itu, tapi juga tentang fasilitas gitu. Kalau misalkan kita mengajar gitu kan ya, ada anak yang mainan kursi karena kursinya sengklek gitu kan, juga mempengaruhi kita yang mengajar, mempengaruhi konsentrasi anak dan teman-temannya seperti itu. Apalagi kalau kita kayak menulis papan tulisnya bolong gitu kan, jadi hurufnya LDR gitu kan. Gitu misalnya. Jadi kayak gimana gitu. Kita jadi nggak fokus ya, Betul, fokusnya betul. malah ke hal-hal yang begituan kan. Iya. Itu juga penting sih kataku. Terus yang kedua kan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik atau student centered learning yang biasa kita pakai istilahnya. Itu tujuannya agar bisa memunculkan ide-ide baru gitu. Iya. Kan ketika kita memberikan persoalan nih, diskusi, setiap orang, setiap anak seperti ini kan beda-beda. Iya, Pendapatnya beda-beda. beda-beda. Jadi itu bisa memunculkan ide-ide baru. Terus juga bisa mengajarkan kepada anak bagaimana sih caranya menghargai perbedaan pendapat ini. Pendapat ini nggak bisa disatuin loh gitu. Iya, benar banget. Meskipun salah ya udah diterima aja seperti itu. Nah, dalam taksonomi Bloom atau tahapan berpikir, tingkatan yang teratas adalah menciptakan. Jadi dari menemukan ide-ide hal-hal baru itu bisa menciptakan sesuatu. Itu juga menjadi tolak ukur kita sebagai pendidik yang ideal tersebut. Oh iya, Gitu. jadi udah terbiasa sendiri, jadi mereka tuh juga bisa bisa menciptakan sesuatu yang baru. Betul. Gitu kan. Kalau biasa berpikir kritis kan. Bagus banget. Ya, kalau aku ya, pedagogik dan juga profesional itu Penting. penting. Harus diprioritaskan. Penting untuk menjadi prioritas dalam meningkatkan seorang pembelajaran. Dan juga kepribadian dengan sosial itu tetap penting
untuk membangunkan karakternya seorang itu. Oh, jadi selain kita harus memproteskan pedagogik dan profesional, menurut kamu kepribadian dan sosial itu juga penting gitu. Oh, iya sih, masuk. Nah ya, aku nih setuju banget ya sama pendapatmu ya, bahwa kompetensi itu semuanya penting sih. Pedagogi penting, sama seperti yang telah disampaikan oleh Vina, dan juga seperti kompetensi kepribadian ya. Kompetensi kepribadian itu kita harus matang secara moral. Jadi kita tuh bukan hanya tampak saja, tapi dengan niat, ikhlas dan Kayak tulus. tidak tampak juga, Iya, harus tidak tampak ditata. juga tuh Iya. harus ditata. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin kan kompetensi sosial ya. Kompetensi sosial itu dimana kita mengetahui latar belakang anak tersebut. Jadi atau dengan latar belakang keluarga yang kurang mendukung tentang pendidikan gitu. Iya sih, karena masih banyak ya Iya, Stigma, apalagi tentang perempuan kan. Iya, Banyak stigma yang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi iya, gitu kan ujungnya pasti. di dapur juga Iya, mempengaruhi juga kan. Iya. Dan keluarga itu juga mempengaruhi. Setuju sih, setuju. Dan yang terakhir itu kan adalah kompetensi profesional ya. Kompetensi profesional itu di mana kita tuh jadi tahu nih metode belajar apa sih yang kita beri, cocok gitu. ya, yang cocok untuk anak didik tersebut begitu. Jadi kan dari setiap anak tuh kan berbeda-beda gitu. Berarti kita tuh harus tahu Anak ini dengan cocoknya gimana gitu. gitu. Kalau anak ini kayak gini, kita harus kayak gini gitu. Iya, betul. Iya, jadi kalau kita gali lebih dalam nih, mungkin keempat kompetensi ini tuh bisa diibaratkan seperti kaki di meja ini nih. Jadi kalau salah satu kurang ya atau bahkan hilang gitu, itu meja ini tuh pasti goyah kan. Nah, kalau kita kembali lagi ke UU yang tadi, keempat kompetensi ini tuh sebenarnya emang dirancang untuk saling menunjang, seperti kompetensi pedagogik yang memastikan guru untuk bisa merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, dan juga kompetensi profesional yang memastikan penguasaan materi dari guru tersebut gitu, dan juga kompetensi sosial yang membantu guru berinteraksi dengan baik, baik itu dengan siswa sendiri atau enggak orang tua siswa yang kayak tadi mungkin takutnya latar belakang orang tuanya seperti itu kayak Iya. dan mendukung gitu loh, dan juga Mempengaruhi juga. ke masyarakat, dan kita juga kompetensi pribadian yaitu adalah memastikan guru untuk menjadi panutan yang pasti Betul. baik, dan juga diperkuat oleh berbagai literatur pendidikan sih kalau masa itu. Jadi setelah kita bahas nih panjang lebar, keempat kompetensi itu emang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, muncul pertanyaan penting nih. Jadi bagaimana caranya kita sebagai calon pendidik bisa mencapai profil pendidik yang ideal ini? Mungkin kan beberapa dari kita nih merasa kayak keempat kompetensi ini tuh terlalu berat gitu loh, dan juga terlalu sulit gitu untuk dicapai sekaligus gitu. Yes. Iya benar, tapi semua itu kuncinya terletak pada proses lah ya. Iya. Jadi kan nggak semuanya tuh langsung instan gitu, mesti ada proses. Dan juga semua guru-guru hebat yang di luar sana tuh pasti memulainya dari nol. Betul. Dengan sedikit demi sedikit lah. gitu. Jatuh, bangun gitu. Iya, seperti itu. Dan juga membangun kompetensi kan ya, kompetensi sedikit demi sedikit. Tapi penting juga nih bagi kita untuk tahu langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan supaya prosesnya tuh lebih terarah gitu. Kayak Lebih gimana tuh maksimal. langkahnya? Ya, lebih maksimal. Langkah yang bagaimana? Langkah-langkahnya tuh dengan metode dan strategi pembelajaran, sifat yang sopan supaya menjadi panutan begitu bagi peserta didik. Kan kalau kita baik nih peserta didik kan mesti mengikuti kan. Iya. Terus juga sebelum Sebagai itu, cerminan gitu ya. nah ya, dan juga sebelum itu tuh kita harus menilai diri kita sendiri juga sih. Contohnya nih seperti percaya diri lah ya. Kalau kita tuh nggak percaya diri, kurang confident, jelas kepada anak tuh
Iya, kok Apa kayak ya? gini gitu kan Nah, juga iya. sebagai anak Nggak juga sesuai kayak ekspektasi. Iya. kayak nggak menumbuhkan rasa percaya diri Iya. kepada anak juga. Kurang minat gitu kan. Nah, ya betul. Ya kalau menurut aku ya, guru itu jadilah seorang pengembangkanlah yang apa itu, pengembangkanlah diri untuk beberapa aspek. Nah, baik secara profesional, personal maupun sosial itu. Iya sih. Kalau aku setuju sama Debbie ya, komunikatif itu penting karena sebelum kita mengajar itu butuh namanya menghidupkan suasana dulu. Bagaimana suasana itu bisa senang gitu loh. Jadi anak belajar itu senang gitu, nggak Dan juga terbebani, fokus gitu kan fokus pastinya. gitu. Kalau anak didik itu tertarik duluan sama kita, pandangannya itu berfokus sama kita, nanti itu enak mau jelasin tuh kayak nggak yang harus hey Monoton diam gitu gitu ya, ya. gitu nggak harus ngingetin anak-anak yang rame gitu kan ya. Itu kan mengurangi konsentrasi kita sama anak didik yang benar-benar mau belajar gitu loh. Iya. Terkecoh oleh teman-teman yang kayak culamitan yang gitu-gitu dah gitu. Terus kalau aku sendiri, cara sebelum kita menjadi seorang pendidik, cara kita untuk menjadi pendidik yang ideal itu yang pertama kita harus tahu nih undang-undang guru dan dosen. Gitu. Iya, Kan seperti ada yang disebutkan tadi iya. itu. Itu kita harus paham supaya kita dalam melaksanakan profesi kita itu bisa maksimal Betul. sesuai aturan gitu. Jadi nggak yang Asal-asalan gitu asal-asalan gitu. Terus yang kedua, ketika kita sudah menjadi seorang pendidik, kita harus sering refleksi sih dan evaluasi. Itu bertujuan untuk kayak gimana sih, apa metode kita itu kurang nggak sih untuk anak itu gitu. Bisa Jadi diketahui kita bisa- kekurangan kita gitu. Dan mengevaluasi ya Iya, pastinya. mengevaluasi. Habis refleksi, kita baru mengevaluasi apa nih yang perlu ditambahkan dalam pengajaran, metode pengajaran seperti ini gitu kan. Ada yang kayak mungkin dalam mengajar yang kayak tanya jawab nih kurang, gimana kalau cari yang lain Iya, gitu, misalnya dengan kayak lempar atau diselingi dengan game mungkin iya, atau kan. dengan studi kasus atau dengan penggunaan teknologi kayak menampilkan di monitor gitu itu juga penting. Menguasai bidang juga penting, terus juga berwawasan luas itu penting sih, Penting banget. penting banget. Jadi dari pembahasan kita hari ini nih, kita sudah melihat bahwa menjadi pendidik yang ideal itu adalah sebuah perjalanan, bukan hasil yang instan. Nah, keempat kompetensi tadi bukan hanya sekedar syarat formal, tapi benar-benar pilar yang mendukung kualitas pendidikan kita. Dan untuk kita sebagai calon pendidik, kuncinya adalah terus belajar, beradaptasi, dan refleksi diri. Karena dunia pendidikan terus berkembang, kita juga harus berkembang agar mampu memberikan dampak positif bagi pendidikan. Nah, jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha untuk menjadi pendidik yang menginspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Bye-bye, sampai jumpa.